kembali lagi di channel Yujinda. Bersama aku Indah yang bakal menemani kalian untuk membahas seputar hal tentang mitologi Yunani. Oke, nah guys, sekarang ini kita mau ngebahas apa? Coba tebak ya. Sesuai judul, kita bakal ngebahas tentang awalnya penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Mitologi Yunani, penciptaan dunia. Pada awalnya yang ada hanyalah chaos, yaitu suatu sosok yang tidak berbentuk dan misterius. Dari chaos ini muncullah Erebos, kegelapan tempat berdiamnya kematian, dan Nyx, sang dewi malam yang misterius. Selain mereka bertiga, yang ada itu hanyalah kesunyian, kekosongan, ketidakberbatasan. Lalu terlahir Eros, sang dewa cinta, dan si Eros ini tuh pernah dikisahkan kalau dia ini adalah putra dari seorang dewi kecantikan yaitu Aphrodite. Tapi di versi ini tuh dia adalah dewa yang malahan lebih tua daripada Titan. Nah, oke, kita jeda dulu buat ngebahas si Eros ini, kita lanjut. Dan yang kedua adalah Gaia. Nah, Gaia ini itu adalah Dewi Bumi, guys. Nah, dia ini juga adalah salah satu istrinya Uranus. Nah, yang ketiga itu adalah Tartaros. Setahu aku nih, aku juga tadi sempat riset di Google. Si Tartaros ini tuh ternyata itu adalah kayak lubang neraka gitu buat ngehukum orang-orang yang berbuat kesalahan di dalam dunia mitologi. Ya itu sih setahu aku. Oke, kalian juga bisa baca-baca di Google biar pengetahuan kalian makin luas tentang mitologi Yunani ini, guys. Dan dari terlahirnya Eros, Gaia, dan Tartaros ini itu ada cinta nih yang memungkinkan terjadinya hubungan untuk menghasilkan anak. Erebos menghampiri Nyx yang kemudian melahirkan Aether, yaitu atmosfer, dan Hemera, siang. Nah, itu adalah hubungan seksual yang pertama di dunia, guys. Nah, Nyx juga secara partenogenesis tanpa hubungan seksual melahirkan Moros, Murka, Moirai, takdir, Hypnos, tidur, Thanatos, maut, Oneiroi, mimpi, dan Nemesis, pembalasan. Nyx menyuruh semua anak-anaknya untuk keluar dari kegelapan. Kemudian setelah itu lahirlah Uranus, yaitu langit, pegunungan, dan laut secara partenogenesis. Dalam mitologi Yunani sendiri, kelahiran dari sang Uranus ini menjadi cikal bakal peradaban alam semesta menjadi peradaban secara revolusioner, yang dimana Uranus menikahi ibunya sendiri. Wow. Dan menjadi penguasa di dunia. Uranus menutupi seluruh tubuh dari bumi dan bersama-sama mereka melakukan hubungan seksualitas yang kemudian melahirkan 3 jenis makhluk. Nah, yang bernama Cyclops, kemudian 3 jenis Hecatoncheir, dan 12 Titan. Dalam hal ini, bumi melakukan hubungan dengan laut, kemudian melahirkan dewa laut dan monster laut. Oke. Dari Tartaros pula, Gaia melakukan hubungan seksualitas yang kemudian memiliki anak bernama Typhon, yaitu naga yang berkepala banyak, yang nantinya Typhon tersebut ini akan dijuluki sebagai bapak dari segala monster yang ada di dunia. Cyclops sendiri merupakan raksasa yang mempunyai mata satu, sedangkan Hecatoncheir adalah raksasa yang punya tangan 100 dan kepala 50. Nah, dua makhluk ini tuh punya ukuran besar dan sangat kuat. Nah, tapi nih, di sudut lain, karena
penampilan mereka yang sangat mengerikan ini, Uranus sebagai langit membenci mereka berdua. Sehingga Uranus ini memerintahkan mereka untuk kembali ke Tartarus, yaitu di mana mereka lahir dan mengurungnya di sana. Dengan hal ini, Uranus tidak menyadari bahwa perbuatannya ini memicu perperangan antar dewa selama berabad-abad. Berikutnya, dikarenakan perbuatannya ini, Gaia menjadi marah ke Uranus, dan nantinya Gaia akan membalaskan dendamnya pada Uranus. Pemberontakan Kronos ke Uranus. Uranus memiliki 12 anak, yang dimana 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dalam peristiwa pengurungan Cyclops dan Hecatoncheir membuat bumi atau Gaia menjadi kesakitan di Tartarus, yang akibatnya bumi yaitu Gaia sendiri menyusun rencana untuk melakukan balas dendam dengan melakukan pemberontakan melalui strategi memerintahkan 12 anaknya untuk memberontak kepada Uranus sendiri. Gaia memberikan pengaruh kepada anak-anaknya yang membenci Uranus dan menyuruh anak-anaknya untuk membunuh Uranus. Namun anak-anak dari Gaia ini tuh penakut guys. Cuman ada satu titan yang bener-bener berani, yaitu Kronos, ayahnya Zeus. Nah, dan dari situ Gaia sama Kronos ini bikin rencana untuk memulai rencana pembunuhan si Uranus ini. Rencana tersebut dimulai dari malam hari. Gaia melakukan hubungan intim dengan Uranus, yaitu kemudian datanglah Kronos membawa sabit yang kemudian dengan diam-diam mendekati Uranus. Kemudian Kronos menyerang Uranus di bagian vital di bawahnya. Ketika alat vitalnya terpotong, Kronos kemudian membuangnya ke lautan. Fenomena tersebut menjadikan Uranus sangat kesakitan dan meninggal dunia. Tapi sebelum Uranus meninggal, Uranus mengutuk Kronos dengan dalih bahwa pada suatu saat nanti ketika ia memiliki anak, maka anaknya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kronos pada Uranus. Oke, sekian. Terima kasih karena udah mendengarkan cerita aku tentang penciptaan awal dunia mitologi Yunani. Oke, sekian dari aku. Aku Indah pamit undur diri. Arigatou gozaimashita.